Kamu bisa memprediksi apa yang akan dilakukan oleh Erick Thohir di PSSI dengan mempelajari apa yang dilakukannya di Inter Milan selama periode 2013 sampai 2019. Begini langkah-langkahnya. Yang pertama, Erick Thohir akan merombak habis struktur PSSI. Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu diketahui tidak pernah takut untuk melakukan perombakan besar-besaran. Kita bisa tahu itu dari perombakan yang dilakukannya terhadap puluhan BUMN di Indonesia. Banyak sekali, beberapa dibubarkan tapi kurang relevan untuk diceritakan di video ini. Di Inter Milan, segera setelah masuk, Erick Thohir mengganti semua direksi Inter bawaan presiden sebelumnya, Massimo Moratti, dan menggantinya dengan pejabat pilihannya sendiri. Hal ini terutama berkaitan dengan utang-utang klub yang sangat besar yang ikut dibeli oleh Erick Thohir saat dia membeli 70% saham klub pada tahun 2013. Dan dalam melakukan perombakan, Thohir bisa melakukan bongkar pasang beberapa kali. Marco Bianca misalnya dipecat dari posisi direktur teknis pada Februari 2014, digantikan oleh Piero Ausilio. Petinggi klub lainnya, Marco Fassone, dipecat pada September 2015. Apakah Anda punya usul pejabat PSSI yang diberhentikan? Tulis di kolom komentar. Erick Thohir di Inter Milan dikadalin oleh orang kepercayaannya. Sang Menteri BUMN di bawah era Jokowi itu harus berhati-hati memilih orang di PSSI yang menyuplai informasi terhadapnya, karena dia tidak bisa memilih orang yang salah atau yes man yang hanya sibuk bilang, "Oke bos, siap bos." Memangnya Erick Thohir pernah dikadalin oleh orang kepercayaannya di Inter Milan? Ya, pernah. Bahkan terjadi hanya dalam waktu 3 bulan saja sejak dia masuk ke dalam klub. Salah satu contoh yang dikemukakan oleh jurnalis James Piscopo dalam tulisannya di Sempre Inter adalah pada Januari 2014, para penggemar Inter merasa resah dengan munculnya berita bahwa gelandang ulet Freddy Guarin akan ditukar dengan pemain Juventus Mirko Vucinic yang dikenal rawan cedera. Dengan kesepakatan transfer hampir saja diumumkan, sempreinter.com jadi situs pertama yang melaporkan bahwa Erick Thohir membatalkan kesepakatan itu berlaku efektif dan segera. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Komunikasi Erick Thohir di Inter menjadi titik lemah. Keputusan tegas dari Erick Thohir menggembirakan kelompok ultra dan para penggemar. Mereka merasa hal ini sebagai era baru klub yang sangat menjanjikan masa depan cerah. Tetapi masalah ini juga memperlihatkan adanya masalah besar di dalam manajemen klub. Pertama, lagi-lagi kata jurnalis James Piscopo, ini menunjukkan kurangnya komunikasi antara para pengambil keputusan di Inter dan Erick Thohir yang pada waktu itu sibuk berkeliling ke seluruh dunia dalam posisinya sebagai seorang pengusaha. Kedua, itu juga memperlihatkan bagaimana kualitas para penasehat di sekeliling sang presiden anyar Inter. Kok bisa-bisanya mereka mengizinkan menukar Freddy Guarin dengan Mirko Vucinic yang sudah berumur 30 tahun, yang rentan cedera, yang hanya bermain sekitar 300 menit pada bulan-bulan sebelumnya. Itu adalah salah satu contoh dari yes man di dalam Inter Milan. Tentu saja kita tidak perlu mengajari Thohir soal figur yang salah di sekelilingnya. Dia sudah berpengalaman saat merombak BUMN. Hanya perlu diingatkan satu kali lagi. Usulkan di kolom komentar nama-nama orang yang bisa dipercaya untuk mengelilingi Erick Thohir di PSSI. Thohir juga butuh asisten informasi yang bisa dipercaya. Contoh yang satu ini agak memalukan sebenarnya, tetapi perlu diputar ulang untuk mengingatkan sang jenderal baru PSSI bahwa detail informasi sangat penting. Dalam sebuah wawancara, Thohir mengatakan bahwa dia memantau Inter Milan sejak era trio Belanda. Maksudnya merujuk pada Ruud Gullit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard. Masalahnya, trio itu ada di kubu AC Milan, kubu rival bukan Inter. Belakangan Erick Thohir meralat ucapannya memaksudkan trio itu sebagai trio Jerman Lothar Matthäus, Andreas Brehme, dan Jurgen Klinsmann. Sudah, Pak Thohir pekerjakan saja seorang asisten yang kerjanya cuma membaca koran, mendengarkan televisi dan situs berita, menyuplai informasi yang tepat saat ditanya perihal sesuatu agar jangan salah ngomong satu kali lagi. Apalagi gebrakan Erick Thohir di PSSI. Lulusan Glendale Community College dan National University di California itu bisa mempekerjakan eksekutif profesional bergaji besar seperti yang dilakukannya di Inter Milan.
Semua demi memikirkan PSSI yang lebih besar dan lebih sehat secara finansial. Di Inter, Thohir mempekerjakan Michael Bolingbroke dari Manchester United sebagai CEO, Claire Lewis dari Apple, dan Robert Faulkner yang sebelumnya bekerja di UEFA. Dia juga akan melakukan sejumlah terobosan guna mencari pendapatan baru yang berguna bagi PSSI dan klub-klub peserta Liga 1 Indonesia. Contoh yang sangat dikenal di Inter Milan adalah melobi otoritas Serie A untuk menggeser jam pertandingan agar menjadi lebih ramah dengan para penonton di Asia yang merupakan massa paling besar miliaran orang penikmat sepak bola di dunia. Liga Italia dikenal paling enggan menggeser jam tayang menjadi lebih sore atau lebih siang, tidak seperti Liga Inggris yang jarang memainkan laga usai tengah malam waktu Indonesia. Kita bisa berharap PSSI menjadi lebih kuat secara organisasi, secara finansial, memperoleh pendapatan yang cukup dari berbagai sumber pemasukan, hak siar televisi, mungkin sedikit komisi dari bagi hasil stadion, transfer pemain, iklan, dan entah apa lagi yang dipikirkan oleh Erick Thohir. Apalagi langkah yang bisa Anda usulkan untuk Erick Thohir, silahkan tulis di kolom komentar dan klik juga like, subscribe, serta tendang loncengnya.